Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Ramalwansyah, NIM 2417308858. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Angkatan 2024, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Baik teman-teman, di sini saya akan membawakan materi, yaitu materi penjelasan adaptif, di mana penjelasan adaptif ini saya mengambil materi tentang gangguan emosi dan gangguan perilaku pada anak. Nah, sudah jelas bahwa di sini kita akan membahas tentang gangguan apa saja yang dialami pada anak yang berkebutuhan khusus, khususnya di bagian emosi dan di bagian perilaku. Jadi, mari kita bahas sama-sama. Nah, teman-teman, sebelum itu kita harus tahu dulu apa itu gangguan emosi dan gangguan perilaku pada anak. Nah, gangguan emosi dan gangguan perilaku pada anak adalah kondisi di mana anak menunjukkan reaksi atau perasaan yang tidak sesuai dengan tindakannya, dengan situasi atau yang sedang berlaku. Nah, anak juga itu sulit mengendalikan emosi, sering berperilaku agresif, menantang, atau menarik diri, sehingga mengganggu proses belajar dan hubungan antara sosialnya. Nah, jadi jelas ya bahwa anak dengan gangguan emosi dan perilaku itu memiliki perilaku khusus, di mana dia memiliki tindakan-tindakan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa atau dengan norma yang dilakukan, sehingga yang berakibat bahwa dia pasti akan merasa dia ini berbeda, sehingga dampaknya dia menarik diri dari teman-temannya. Nah, dalam konteks pendidikan ataupun kita masuk dalam konteks pendidikan jasmani, anak seperti ini perlu pendekatan khusus agar tetap berinspirasi dan berkembang. Dalam konteks pendidikan jasmani adaptif, anak seperti ini perlu pendekatan khusus agar dapat berinspirasi, berkembang, dan merasa diterima dalam kegiatan pendidikan jasmani. Nah, jadi karena kita sebagai di sini saya membawakan sebagai guru penjas ataupun sebagai pemateri dari anak penjas, itu peran dari penjas itu sangat besar juga, sehingga kita itu dituntut untuk bisa membawa anak ini atau memberikan pelajaran-pelajaran yang bisa membuat anak ini bisa untuk berinteraksi dengan kita, bisa menyesuaikan diri dengan keadaannya kita, dengan keadaan yang sedang berlaku. Nah, contoh ketika ada anak-anak yang memiliki kondisi perilaku khusus, seperti dia tidak mau ikut praktek karena dia merasa malu. Nah, disitulah perannya kita sebagai guru penjas. Kita mengajak, memberikan arahan, memberikan motivasi, sehingga dia mau untuk mengikut praktek dengan syarat ataupun dengan ketentuan yang kita berikan khusus untuk dia, yang menyebabkan dia pasti akan tertarik untuk melakukan praktek dalam kegiatan belajar mengajar. Lalu kita masuk yang materi yang kedua, di mana kalau ada sebab pasti kalau di mana ada akibat pasti ada sebab. Di sini kita pelajari apa faktor-faktor penyebab dari gangguan emosi dan gangguan perilaku pada anak. Nah, jadi yang pertama itu kita bahas tentang faktor internalnya dulu, di mana faktor internal ataupun faktor dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu yang pertama dari faktor biologis atau faktor genetik. Anak biasanya memiliki bawaan sifat mudah marah, impulsif, ataupun sulit mengendalikan diri. Ini biasanya terjadi akibat faktor genetik dari orang tuanya. Lalu yang kedua itu ada kemungkinan gangguan pada fungsi otak, sistem saraf, ataupun perkembangan hormon yang mengaruhi emosi anak itu. Nah, jadi sudah jelas bahwa anak yang memiliki gangguan ini, faktor utamanya itu adalah salah satunya adalah faktor biologis, di mana anak itu memiliki gangguan-gangguan dari turunan ataupun gangguan-gangguan yang dimiliki sejak lahir, sehingga
inilah kita tahu apa faktornya dan kita bisa tangani apa penyebabnya, bagaimana cara menanganinya. Lalu kita masuk yang faktor yang kedua, yaitu faktor kondisi psikologis anak. Anak mengalami stres, trauma, ataupun ketakutan yang sulit terselesaikan akibat kurangnya bergaul, kurangnya interaksi dari teman, sehingga anak itu mudah stres, mudah menarik diri. Dia berpikir bahwa daripada saya mengganggu teman saya, daripada saya ikut campur di urusan mereka, mendingan saya menarik diri. Itulah kalau misalnya dari salah satu pola pikir anak yang memiliki gangguan emosi atau gangguan perilaku yang berdampak pada dia menarik diri dari lingkungan sosialnya, yang pasti akan menyebabkan anak itu merasa rendah diri, tidak aman, ataupun kurang percaya diri, yang menyebabkan reaksi hormon atau reaksi emosionalnya itu merasa berlebihan. Entah itu dia akan rasa sedih, marah, ataupun dia merasa cuek yang berlebihan. Nah, itulah salah satunya untuk faktor-faktornya. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu kematangan emosi dan kematangan emosi yang belum berkembang, di mana anak yang belum mampu mengenali dan mengontrol emosinya. Maksudnya itu dia mudah marah, dia mudah sedih, dia mudah kecewa. Nah, itulah faktor-faktor penyebabnya, di mana dia belum bisa kontrol emosinya, dia belum bisa kendalikan dari perilaku atau tindakannya, yang menyebabkan dia pasti akan mudah marah. Pastinya dia akan mudah marah, dia mudah kecewa, ataupun dia itu memiliki rasa cemas yang berlebihan. Karena kalau misalnya diambil contoh, kalau misalnya anak yang memiliki gangguan khusus, pasti ataupun terkhususnya di bagian emosi dan perilaku, ketika dia melakukan kesalahan, dia pasti akan mengingat kesalahannya, yang menyebabkan seperti dia itu kayak merasa canggung ataupun merasa takut ketika dia mengulangi kesalahannya lagi, yang menyebabkan dia akan sulit mengikuti pelajaran yang sedang berlangsung, teman-teman. Nah, oke. Jadi sudah kita bahas bahwa anak yang memiliki gangguan emosi yang belum berkembang itu, akibatnya anak cenderung berinteraksi spontan tanpa berpikir panjang. Nah, maksud berinteraksi spontan dan tanpa berpikir panjang itu maksudnya seperti anak yang sedang tantrum, anak yang sedang tidak dipenuhi anak yang memiliki kekecewaan ataupun memiliki perasaan yang berlebihan, sehingga berdampak pada perilakunya. Di mana contoh, ketika anak yang merasa mudah kecewa itu dikecewakan ataupun tidak dianggap dengan teman-temannya. Nah, di situ posisinya pasti anak itu akan merasa mudah marah, langsung menyeletup gitu, ataupun bahkan bisa berkata-kata kasar ataupun melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya tidak boleh dilakukan untuk anak. Nah, itulah akibatnya dari kalau misalnya anak ini tidak bisa mengontrol emosinya. Lalu kita masuk yang ketiga, dampak gangguan emosi dan perilaku pada anak. Dampak gangguan emosi dan perilaku pada anak tidak hanya mempengaruhi cara anak berinteraksi, tetapi juga berdampak luas pada perkembangan pribadi, sosial, akademik, dan proses belajar anak itu sendiri, teman-teman. Dimana kalau kita ambil dari dampak pribadi, contohnya itu adalah anak menjadi mudah marah, cemas, ataupun sedih yang tanpa sebab yang jelas. Itu dampak pribadinya. Nah, ketika anaknya memiliki gangguan emosi tadi, seperti saya bilang tadi, dia memiliki gangguan-gangguan di mana dia mudah marah. Ketika dia digoda dengan temannya, langsung nyeletup marah, langsung meluapkan amarahnya. Yang sebenarnya kalau mau dipikir, tindakan yang dilakukan temannya itu tidak harus langsung spontan marah, tapi bisa langsung dibicarakan baik-baik dulu.
Lalu yang kedua, dia mudah cemas. Nah, faktor dari kata mudah cemas ini biasanya disebabkan oleh ketika tidak ada kepastian dari apa yang dia berikan, apa yang dia terima. Ketika dia memberikan sesuatu atau menerima sesuatu tanpa adanya tujuan yang jelas, dia itu merasa cemas. Apa yang akan terjadi? Sehingga rasa cemas ini bisa timbul secara berlebihan yang mengakibatkan anak ini kesulitan menerima pembelajaran, atau kalau misalnya dari contoh akademik, dia sulit menerima pelajaran karena dia cemas yang berlebihan, berpikir sehingga dia tidak fokus dengan pembelajarannya. Lalu yang ketiga itu dia mudah sedih tanpa ada sebab yang jelas. Nah, contoh perilakunya itu ketika dia tiba-tiba, kalau misalnya dia sedang bermain, tiba-tiba tidak dihiraukan oleh temannya, yang sebenarnya teman itu tidak menyadari kalau bahwa temannya ini ada di sebelah situnya, sehingga menyebabkan anak ini tiba-tiba langsung merasa saya tidak dianggap, jadi mendingan saya keluar saja. Nah, di situ dia akan merasa sedih, bahkan bisa meluapkan kesedihannya dengan menarik diri. Lalu kita ambil contoh yang kedua, yaitu sulit mengendalikan emosi. Anak mudah tersinggung ataupun frustasi. Nah, kata mudah tersinggung ini berarti sudah jelas bahwa ketika anak yang memiliki gangguan emosi itu menjadi anak yang mudah tersinggung. Dia pembicaraan yang tidak tertuju pada dirinya, malah dia anggap tujuannya pembicaraan ini adalah untuk dirinya, sehingga menimbulkan rasa-rasa seperti rasa cemas, rasa marah, ataupun rasa sedih karena dia itu mudah tersinggung anaknya. Lalu kita masuk yang ketiga, yaitu munculnya rasa rendah diri karena sering dianggap nakal ataupun bermasalah. Nah, jadi jelas bahwa ketika anak yang memiliki gangguan emosi ataupun gangguan perilaku, ketika dia meluapkan emosinya berupa perilaku ataupun tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-normanya, dia itu dianggap seperti anak yang nakal ataupun anak yang bermasalah, yang mengakibatkan dirinya itu dia merasa itu dia rendah diri, dia tidak percaya diri, terus dia tidak mau tampil. Yang kalau misalnya kita ambil sesimpel kalau guru bertanya kepada murid di dalam kelas, ketika anak yang memiliki gangguan atau nakal itu dia merasa bahwa ketika saya menjawab ini pasti akan ditertawahi oleh teman-teman saya, sehingga dia itu malah berpikir mendingan jangan saya jawab, ataupun saya tidak bisa Bu, saya tidak bisa lakukan ini, saya tidak bisa lakukan ini, yang pasti menimbulkan kesulitan dalam menerima pembelajarannya. Oke, kita masuk yang keempat, yaitu anak cenderung menarik diri dari lingkungan sosial dan tidak percaya diri atau tidak percaya apalagi pada orang lain. Nah, sudah jelas bahwa ketika anak yang memiliki gangguan emosi, gangguan perilaku, ketika dia dikecewakan, teman-teman, ketika dia dikecewakan, pasti anak ini akan tidak percaya lagi pada teman-temannya. Ketika dia sudah dikecewakan satu kali, dia akan malas pusing lagi sama temannya. Contoh, kayak anak yang sudah pernah dibohongi, dia kan tidak sulit sekali percaya sama dia. Bahkan sesimpel hal-hal kecil yang seharusnya tidak perlu dipertanyakan, dia akan tidak percaya bahwa anak ini berkata jujur, karena dia itu sudah tidak percaya lagi, sudah tidak memiliki rasa kepercayaan sama orang lain, begitu. Lalu kita masuk yang kelima, contoh yang kelima, yaitu dapat berkembang menjadi gangguan mental yang serius bila tidak mendapat penanganan yang baik. Nah, ketika anak yang memiliki gangguan mental itu ataupun gangguan emosi yang berlebihan, itu bisa menyebabkan gangguan mental yang lebih serius, bahkan bisa menimbulkan dia itu menjadi gila ataupun depresi, yang menyebabkan pasti anak itu akan menjadi anak-anak yang berbeda
dan sulit untuk ditangani oleh keluarganya, masyarakat ataupun guru-gurunya. Nah, lalu kita masuk ke dampak yang kedua, yaitu dampak terhadap akademik. Nah, teman-teman, dampak terhadap akademik ini yang pertama itu adalah konsentrasi belajarnya itu menurun. Saya ingat lagi, konsentrasi belajarnya itu pasti akan menurun karena anak lebih fokus pada perasaan marah, takut ataupun cemas. Nah, ketika saya katakan tadi bahwa anak yang memiliki gangguan khusus itu, ketika dia mudah cemas, dia itu pasti akan memikirkan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dia pikirkan. Dia memikirkan perasaan temannya ketika dia sudah berperilaku ataupun bertindakan, sehingga dia cemas. Sehingga ketika dia masuk di kelas, ketika dia mengikuti pembelajaran, pasti dia akan selalu memikirkan masalah-masalah yang sebelumnya terjadi, yang mengakibatkan anak itu pasti akan sulit mengikuti pelajaran. Bahkan contohnya tadi sudah saya kasih contoh bahwa sesimpel dia itu bertanya ataupun disuruh maju di kelas untuk menuliskan jawaban ataupun menuliskan soal, dia akan merasa takut karena dia sudah tidak percaya diri ketika kalau misalnya dia berpikir dia maju ke depan lalu menulis, tiba-tiba dia berpikir tulisan saya jelek, mendingan jangan saya naik, tulisan saya tidak bagus bu, tulisan saya tidak bisa dibaca bu. Yang sebenarnya sesimpel menulis soal lalu turun kembali, duduk kembali, itu dia akan tidak akan bisa ketika anak ini sudah memiliki gangguan emosi, gangguan perilaku yang menyebabkan anak ini merasa takut, yang pasti akan terlibat juga untuk gangguan pembelajarannya. Lalu yang ketiga, untuk dampak terhadap akademiknya itu adalah anak suka bolos dan menolak ikut kegiatan. Nah, ketika anak yang memiliki gangguan emosi, gangguan perilaku, memiliki gangguan yang spesial dari anak-anak lain itu, yang pasti akan menimbulkan rasa tidak sesuai dengan temannya, ataupun tidak memiliki teman-teman, ataupun tidak memiliki tempat curhat. Dia pasti akan berdampak pada kegiatannya, yaitu seperti dia menjadi anak nakal, dia itu suka bolos, dia tidak ikut menolak kegiatan, yang mengakibatkan turunnya presentasi dari akademiknya, entah dari nilainya, entah dari segi perilakunya, itu pasti akan menurun teman-teman. Yang dimana itu pasti akan berdampak pada gurunya, dimana guru pasti akan kesulitan untuk mengatur kelas karena anak sering membuat keributan. Karena dia nakal, jadi dia sering buat keributan. Maka itu dampaknya itu terhadap guru yang akan sulit, pasti akan sulit untuk mengikuti ataupun mengajar pada anak tersebut. Lalu kita masuk pada dampak yang ketiga, yaitu dampak terhadap aktivitas jasmani. Dalam ini kita masuk dalam konteks penjas adaptif. Anak itu ketika dia memiliki gangguan emosi, anak enggan berpartisipasi dalam kegiatan olahraga karena mudah tersinggung dan malu. Nah, jelas bahwa ketika anak tidak memiliki rasa malu yang berlebihan, dia pasti tidak akan ikut berpartisipasi karena dia malu untuk bertindak, dia malu untuk mengikuti kegiatan teman-teman. Lalu yang kedua, anak bisa bersikap agresif seperti mendorong, menendang ataupun melempar barang saat kesal. Nah, ketika anak yang memiliki gangguan emosi, gangguan perilaku yang berlebihan, itu dia bisa tiba-tiba ketika marah langsung dia lempar barang. Dia tanpa berpikir panjang langsung melakukan tindakan-tindakan yang bisa menyakiti teman-temannya, yang bisa menyakiti ataupun mengganggu lingkungan sekitarnya. Nah, kita masuk yang ketiga, yaitu tidak mampu mengontrol diri dalam permainan kompetitif. Misalnya, contoh besarnya ketika dia dibuatkan permainan oleh guru penjasnya. Ketika mereka main bola, itu teman ini dimasukkan di tim A, lalu ada lawannya di tim B. Mereka saling berlawanan sehingga tim B ini menang, yang tim dari anak ini pasti kalah.
Nah, ketika dia kalah, dia akan berpikir, eh, saya ini yang salah, ini teman-temanku, yang salah ini si ini, yang salah ini si ini, yang mengakibatkan dia itu marah-marah sendiri dan marah-marah yang berlebihan, yang pasti mengakibatkan juga teman-temannya itu malas untuk bergaul sama dia, teman-teman. Maka itu ketika anak dengan gangguan emosi dan perilaku tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa ditangani, itu harus memiliki tindakan-tindakan yang harus diberikan oleh guru, yang harus diberikan oleh pendidik untuk bisa memberikan tindakan-tindakan yang bisa merangkul anak ini. Namun ketika sudah memiliki gangguan emosi atau gangguan mental yang berlebihan, itu harus ada pendampingan dan pendekatan yang tepat agar anak bisa tetap berkembang secara positif melalui kegiatan penjas ataupun cara mendidik yang menyenangkan, teman-teman. Lalu kita masuk ke materi kita yang keempat, yaitu cara mengatasi gangguan emosi dan gangguan perilaku pada anak. Nah, ketika sudah kita pelajari tentang dampaknya akan terjadi ketika kita tidak bisa menangani. Nah, di sini kita belajar juga cara mengatasinya, teman-teman. Dimana kalau dari pendekatan psikologis dan emosional, kita itu bisa memberikan dukungan emosional seperti mendengarkan keluh kesahnya tanpa menghakimi. Kita dengarkan keluhan anak tanpa menghakimi. Lalu yang kedua itu, kita biarkan anak mengekspresikan diri dan perasaannya dengan cara yang aman. Contoh, dia berbicara ataupun menulis ataupun bahkan bisa anak itu diajarkan menggambar untuk mengekspresikan dirinya. Lalu di dampak pendekatannya secara psikologis itu bisa juga menggunakan komunikasi positif, di mana guru itu ketika dia melakukan pendekatan secara positif, dia itu menghindari kata kasar, ejekan ataupun hukuman fisik. Lalu bisa juga kita gunakan kata-kata yang menenangkan dan membangun rasa semangat pada anak itu, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu cara pendekatannya secara psikologis, itu kita bisa kita melatih anak ini untuk mengendalikan diri. Seperti ajak anak ini mengendalikan emosi. Secontoh, saya sedang marah. Kalau misalnya saya sedang marah, kita berikan contoh-contoh untuk memberikan perilaku untuk menenangkan diri. Contoh, ketika dia sedang marah, kalau misalnya kalau dari saya pribadi, ketika saya menenangkan anak yang mudah marah, itu saya pegang bahunya, lalu kita melakukan bilang, jangan dulu marah, coba tarik nafasmu, lalu hembuskan pelan-pelan. Itu tindakan sepele itu bisa membuat anak ini amarahnya menjadi reda, teman-teman. Itu contoh kecilnya. Lalu kita latih juga anak ini untuk menenangkan diri. Seperti yang saya bilang tadi, dia bisa menarik nafas lalu buang untuk bisa menenangkan diri agar dia tidak mudah marah. Lalu kita masuk ke pendekatan dalam kegiatan penjas. Kalau misalnya dari penjas adaptif, itu yang pertama, sesuaikan kegiatan dengan kemampuan kondisi anak. Hindari aktivitas yang terlalu kompetitif ataupun yang menimbulkan stres. Lalu kita gunakan permainan sederhana, menyenangkan, dan bisa menumbuhkan rasa kerjasama dengan teman-temannya, teman-teman. Lalu yang kedua, gunakan pendekatan positif. Gunakan pendekatan positif, fokus pada kelebihan anak, bukan kekurangannya. Berikan pujian ataupun penghargaan ketika anak ini bisa melakukan satu tindakan yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita berikan apa yang kita berikan hadiah. Itu sebagai bukti kita peka, kita merasa bahwa anak ini perlu tindakan yang akan mengakibatkan emosi dari anak ini pasti akan mereda, dan pasti dia akan semangat untuk mengikuti pelajaran. Nah, kalau misalnya kita berbicara secara pendidikan ataupun sosial, cara untuk mengatasi
dari dampak-dampak itu yang pertama adalah menerapkan aturan yang jelas dan konsisten. Itu yang pertama. Anak perlu tahu apa yang tidak boleh, apa yang boleh, yang bisa dilakukan, serta anak kita beritahu juga apa konsekuensinya, agar anak ini bisa menjauhi tindakan-tindakan yang melakukan kesalahan-kesalahan. Lalu kita juga bisa memberi atau kita bisa memberi masukan agar kita bisa membangun rasa tanggung jawab dan kebiasaan dia itu untuk bertanggung jawab. Contoh, ajak anak membantu guru, merapikan alat olahraga, ataupun sesimpel menyiapkan barisan di depan untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya. Kita juga bisa libatkan teman sebaya untuk melakukan ataupun memberi dorongan dari teman-temannya untuk mendukung dan tidak mengejek pada anak yang memiliki gangguan ini, teman-teman. Dan kita juga bisa buat kelompok kegiatan yang menumbuhkan rasa kerjasamanya dengan teman-temannya. Jadi, kalau misalnya berbicara cara mengatasinya, cara mengatasi gangguan emosi dan perilaku harus dilakukan dengan pendekatan yang sabar, konsisten, dan penuh empati. Melalui aktivitas penjas adaptif yang dirancang ini, anak dapat belajar mengontrol emosi, membangun rasa percaya diri, ataupun berinteraksi secara positif dengan orang lain. Nah, jadi sudah kita pelajari sama-sama bahwa anak dengan memiliki gangguan emosi dan perilaku ini harus kita melakukan pendekatan-pendekatan. Tidak boleh kita jauhi teman-teman yang memiliki gangguan emosi ini ataupun gangguan perilaku. Malah justru kita itu sebaliknya, kita melakukan pendekatan-pendekatan yang mengakibatkan dia itu bisa mengikuti pembelajaran dan mengikuti kegiatan belajar mengajar secara normal. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salahnya, banyak kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.